Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sinta Cijulandari, NIM 1914080041, jurusan Tadris IPA Fisika, mata kuliah Biofisika, dosen pembina Dr. Miliasari SPD MSI. Review materi bab 3 tentang bioakustik. Materi pertama yaitu tentang pengertian bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tersangkut dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, dan zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Bioakustik adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik, yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis, dan penerimaan pada hewan termasuk manusia. Bioakustik membahas bunyi yang berhubung dengan makhluk hidup, terutama manusia. Bioakustik digunakan dalam diagnosis maupun terapi dengan memanfaatkan sifat gelombang yang dapat dipantulkan, diserap, dan diteruskan. Topik bioakustik adalah gelombang atau getaran sebagai sumber munculnya bunyi. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep getaran, vibrasi, dan gelombang bunyi dan suara. Getaran atau vibrasi yaitu gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangan. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Sistem vibrasi terdiri dari energi potensial yang tersimpan hingga mengubah energi kinetik hingga dapat melakukan peredaman atau mengalami titik keseimbangan kembali. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan usikan elastik dalam medium kontinu atau 3 dimensi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal atau gelombang yang partikelnya bergerak sejajar dengan arah rambatan, yang terjadi karena perampatan dan peregangan dalam medium gas, cair, atau padat. Gelombang bunyi dihasilkan dari getaran partikel benda yang saling beradu satu sama lain sehingga menghasilkan energi. Energi dipindahkan dari sumber dalam bentuk gelombang longitudinal dan kemudian dapat dideteksi oleh telinga atau suatu alat. Gelombang bunyi dapat menyebabkan objek di depannya bergerak sehingga gelombang dipandang sebagai suatu objek yang dapat mendorong sesuatu. Materi selanjutnya yaitu tentang kecepatan bunyi pada berbagai medium. Cepat rambat bunyi pada medium padat lebih besar daripada medium cair atau gas. Cepat rambat bunyi dari eksperimen dengan cara pengukuran cepat rambat bunyi pada suatu medium yang telah diukur pada fenomena resonansi pada sebuah batang resi, dan nilai panjang frekuensinya dicatat dalam tampilan pada mikrokomputer dengan perangkat lunak. Cepat rambat bunyi di samping gelombang longitudinal dan transversal dikenal juga dengan gelombang mekanik atau elektromagnetik. Cepat rambat gelombang bunyi seperti pada tali juga bergantung pada sifat medium. Untuk gelombang bunyi dalam fluida seperti udara dan air, laju gelombang bunyi pada sifat medium pengantarnya, medium udara, air, zat padat, dan suhu untuk menghasilkan cepat rambat bunyi yang berbeda. Cepat rambat bunyi tergantung pada beberapa hal. Satu, jenis medium, yaitu pertama, udara adalah medium yang sering dilalui gelombang bunyi. Yang kedua yaitu zat cair dan zat padat merupakan pengantar yang lebih baik dari udara. Yang kedua yaitu suhu medium. Molekul-molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan antara partikel lebih banyak, dan tumbukan molekul akan lebih banyak memindahkan energi dalam waktu yang lebih singkat. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada makhluk hidup atau manusia. Ada beberapa golongan noise yang bisa dikatakan pada kehidupan sehari-hari. Pertama, lingkungan pada perempatan jalan. Tingkat kebisingan jauh meningkat
di saat jam tertentu, terutama pada jam sibuk di mana masyarakat beralih polisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua yaitu gaya hidup. Dalam berkomunikasi, masyarakat pesisir pantai sangat jauh berbeda tingkat frekuensi bunyi yang dikeluarkan dibanding dengan masyarakat peladang. Kecenderungan mereka berbicara sangat keras. Mereka terbiasa berkomunikasi melawan arus noise angin dan ombak pantai yang sangat kuat. Yang ketiga, hobi. Noise pada alat musik perkusi ini menghasilkan suara yang sangat keras. Bagi sebagian kelompok yang menyukai hobi ini, tingkatan noise tidaklah begitu penting. Misalkan dalam setiap mereka melakukan permainan perkusinya, baik dalam latihan ataupun pertunjukan. Macam-macam gelombang bunyi yaitu infrasonik. Pada dasarnya manusia mempunyai batas pendengaran dalam menangkap gelombang bunyi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Gelombang infrasonik hanya bisa didengar oleh binatang tertentu seperti anjing, laba-laba, dan jangkrik. Yang kedua yaitu gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah jenis gelombang yang frekuensinya paling tinggi dalam hitungan desibel, yakni gelombang yang berada di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik digunakan manusia untuk kebutuhan navigasi. Pada sandang misalnya digunakan untuk mengukur kedalaman dasar laut melalui rambatan suara yang kemudian dipantulkan kembali ke atas permukaan. Yang ketiga yaitu gelombang audiosonik. Gelombang yang berkisar antara 20 Hz sampai 20.000. Gelombang ini adalah gelombang umum yang bisa didengar langsung oleh telinga manusia. Akan tetapi tingkat kepekaan pendengar manusia akan menurun. Semakin tua usia manusia, semakin turun pula tingkat pendengarannya. Gelombang audiosonik tidak akan terdengar normal setelah manusia berada pada usia lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi organ indera pendengar pada manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam koklea. Bagian dari telinga luar yaitu daun telinga mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Telinga tengah terdiri dari gelombang telinga, yaitu menangkap gelombang suara dan mengubah menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga, telinga dalam koklea. Saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Rumah koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran saluran galang terdiri atas saluran tengah lingkaran. Materi selanjutnya yaitu tentang proses mendengar manusia, yang diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam telinga akan menggetarkan gendang telinga. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sagudi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustasius. Getaran dari tulang sanguardi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Getaran yang dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdiri organ kortil. Organ kortil berisi sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Materi selanjutnya yaitu proses kerja alat bantu dengar dan gangguan pendengaran pada manusia. Alat bantu dengar, alat bantu dengan memungkinkan anak-anak untuk menghubungkan suara dengan peristiwa di lingkungan, belajar tentang sebab dan akibat, tentang alam, tentang berbagai hal, dan tentang sifat komunikasi. Alat bantu dengar tersedia dalam berbagai gaya, model, dan bahkan warna, tetapi semuanya merupakan perangkat yang relatif sederhana.
Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendengaran tidak sesederhana kelihatannya. Pemahaman oleh proses yang terjadi di otak, bukan di telinga. Pendengaran harus memiliki informasi yang cukup dari telinga dan mata untuk menganalisis beberapa jenis informasi yang berbeda untuk memahami apa yang dikatakan. Yang kedua, implan koklea. Pendengar harus memiliki informasi yang cukup dari telinga untuk menganalisis berbagai jenis informasi yang berbeda untuk memahami apa yang dikatakan. Bagian luar implan sangat mirip alat bantu dengar, termasuk mikrofon dan penerimaan yang dapat dikenakan di belakang telinga atau menempelkan pada pakaian. Alat bantu dengar memungkinkan anak-anak untuk menghubungkan suara dengan peristiwa di lingkungan, belajar tentang sebab dan akibat, tentang alam, tentang berbagai hal, dan tentang sifat komunikasi. Alat bantu dengar tersedia dalam berbagai gaya, model, dan bahkan warna, tetapi semua merupakan perangkat yang relatif sederhana. Bagian ini termasuk mikroprosesor yang menghasilkan sinyal listrik dan frekuensi yang berbeda sesuai dengan suara yang bervariasi dan nada dan suara. Bagian internal implan termasuk penerimaan kecil dan daerah yang mengandung kawat halus elektroda yang mengirimkan impuls listrik. Materi selanjutnya yaitu fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Yang pertama, telinga bagian luar sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam suara. Kedua, telinga bagian tengah menyeimbangkan tekanan suara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian dalam. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia, telinga bagian dalam. Materi selanjutnya yaitu sistem sonar atau ekolasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Pada lumba-lumba, sonar pada saat ekolasi lumba-lumba adalah dengan memanfaatkan gelombang akustik, yang mana gelombang tersebut akan merambat pada mediumnya yang berupa air laut. Cahaya yang ditangkap lumba-lumba kurang. Penglihatan lumba-lumba tidak berfungsi dengan baik, sehingga sebagai gantinya lumba-lumba memanfaatkan kemampuan sistem sonar secara alami untuk mengindrakan benda-benda di sekitarnya yang dikenal sebagai ekolokasi. Yang kedua yaitu gajah. Gajah dapat menangkap gelombang infrasonik. Gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Gajah juga mendengar dengan kaki menggunakan ujung saraf yang mendeteksi getaran tanah. Yang ketiga yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki anatomi laring yang unik sehingga getarannya dapat menghasilkan suara. Suara yang dihasilkan mengenai objek di sekitarnya, lalu memantulkan dan ditangkap oleh bagian dari telinganya sehingga kelelawar dapat mendeteksi keberadaan objek tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Sonar merupakan sistem instrumen yang digunakan untuk mendapat informasi tentang objek-objek bawah air. Sistem sonar ini terdiri dari sonar aktif dan pasif. Sonar aktif yang melakukan proses pemancaran dan penerimaan sinyal suara. Sedangkan sonar pasif digunakan untuk menerima sinyal-sinyal suara yang dihasilkan oleh objek-objek bawah tanah. Prinsip dasarnya dari sonar adalah menggunakan suara yang mendeteksi atau menemukan objek yang secara langsung berada di bawah kerja sistem. Prinsip dasar awal dari sonar adalah menggunakan suara untuk mendeteksi atau menemukan objek yang secara khusus berada di laut. Sonar merupakan sistem instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang objek-objek bawah tanah. Materi selanjutnya itu hadis atau ayat Al-Quran yang terkait pada materi bioakustik. Yang pertama, Al-Anfal ayat 22 yang memiliki arti sesungguhnya bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Yang kedua, Al-Rum ayat 46, dan di antara tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Yang ketiga, An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Sekian dari penjelasan review materi bab 5. Maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.